Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat pelaksanaan tes. Ini saya coba masuk ke akun Pak Agustina Widodo ya. Ini hanya contoh saja. Ini kebetulan saya tidak ada kelas untuk melakukan pengajaran, di mana untuk pelaksanaan tes ini kita harus memiliki kelas ya, kode kelasnya. Jadi nanti kita harus punya kode kelas untuk kita kaitkan ke pelaksanaan tesnya. Nah, cara untuk membuat pelaksanaan tes, kita masuk dari menu evaluasi kuis tugas UTS UAS ya. Nah, setelah di sini kita masuk ke pelaksanaan tes. Untuk membuat baru, kita buat tambah baru ya. Nah, inilah tadi fungsi dari kelas itu ya. Ada kode kelas pembelajaran. Tinggal diklik aja, terus dicari kode kelasnya. Nah, kode kelasnya itu tadi mengacu ke jadwal tadi. Ya, jadwal ngajar yang ada di masing-masing dosen ya. Jadi contoh ini kita membuat pelaksanaan tes untuk kode kelas 1224 matematika ekonomi gitu ya. Ini kita copy dulu kode kelasnya. Terus kita copy di space di sini, kita cari ya. Terus nama pelaksanaan tesnya. Jadi contoh di sini saya buat UTS matematika ekonomi. Nah, terus jenis tesnya apa? Nah, jenis tesnya adalah UTS ya, kebetulan untuk UTS gitu ya. Terus ini dibuka sejak. Nah, ini pelaksanaan tesnya. Jadi contoh saya mau melakukan pelaksanaan tes ini hari Sabtu gitu ya. Ini saya cari dulu tanggalnya. Hari Sabtu itu adalah tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22. Nah, ini bisa dibuat lebih dari satu hari. Jadi dibuka 1 minggu boleh. Atau mungkin hanya 1 hari saja ya boleh. Jadi dibuka sejak tanggal 22 sampai berakhir tanggal 22. Nah, ini tinggal ditentukan aja jamnya. Ya. Jadi mungkin mulai jam 8, dibuka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 gitu ya. Dikasih waktu sampai jam 12. Mungkin tes ini dilakukan secara online gitu ya. Jadi bukan di kelas gitu. Kalau dilakukan di dalam kelas, diawasi oleh dosen, kita buat sesuai dengan waktu realnya aja. Jadi contoh kita perkuliahannya adalah jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Kita buat aja jam 8 sampai jam 9. Nah, gitu ya. Terus waktu pengerjaannya ini berarti 60 menit ya. 60 menit. Nah, jadi itu fungsi dari dibuka sejak ini. Jadi sebenarnya ini bisa diatur. Dibuka 1 bulan ya boleh. Tetapi pengerjaannya tetap 60 menit. Jadi mahasiswa nanti dia mau mengerjakan tanggal 22 boleh. Mulai dari jam 8 gitu ya. Tanggal 25 ya boleh gitu ya. Jadi contoh di sini kita buat sampai tanggal 29 gitu. Tanggal 25 ya boleh. Sampai tanggal 29 jam 9.00. Waktu pengerjaannya tetap 60 menit gitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah password mengikuti tes. Ini opsional Bapak Ibu. Boleh dibuat, boleh tidak. Jadi kalau contohnya tes ini digunakan untuk mahasiswa yang remedi perbaikan gitu, tidak semua mahasiswa perlu mengikuti, ya baiknya dikasih password. Nanti kita kasih hanya ke mahasiswa yang melakukan remedi gitu. Kalau contohnya untuk semua mahasiswa, ini tanpa password saja ya boleh. Nah, ini katakanlah kita tidak perlu ngasih password untuk pelaksanaan tes ini, karena nanti kita awasi sendiri gitu ya. Tanggal 22 jam 8 sampai jam 9 gitu. Nah, terus berikutnya apakah nilai ditampilkan di halaman mahasiswa?
Nah, kalau mau ditampilkan ya tampil, kalau tidak tidak gitu. Jadi nanti hanya status lulus apa tidak seperti itu. Kalau ditampilkan, nah termasuk nanti nilai skornya berapa gitu, nanti akan muncul. Nah, terus yang berikutnya adalah acak soal. Ini mungkin kalau soalnya adalah pilihan ganda, nah ini opsional juga, boleh diacak, boleh tidak. Jadi tiap mahasiswa nanti kalau di kita pilih acak, berarti tiap mahasiswa beda nanti antara katakan 10 soal gitu ya. Antara nomor 1 sampai nomor 10 itu pasti beda semua. Tidak ada yang sama seperti itu. Itu fungsi dari acak soal ini. Nah, terus yang kedua, yang berikutnya adalah acak jawaban. Ini juga sama, ya. Jadi halaman soal 1 antara ABC-nya juga nanti akan diacak. Gitu. Itu fungsi dari acak jawaban. Nah, terus yang berikutnya adalah kesempatan mengerjakan. Nah, kesempatan mengerjakan ini khususnya untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau essay baiknya hanya sekali saja. Nanti kalau dibuat 3 kali, nanti kita kerepotan nanti untuk memeriksa jawabannya seperti itu. Namun kalau pilihan ganda karena sistem yang memeriksa langsung otomatis nilai akhir muncul, nah ini bisa dibuat 10 pun ya boleh. Nah, maksudnya di sini 10 kali kesempatan ya mahasiswa ya. Jadi setelah dicoba pertama ternyata nilai 50 gitu ya. Terus dicoba lagi sampai 10 kali. Nanti yang diambil atau yang ditampilkan ke mahasiswa akan menampilkan nilai tertinggi dari 10 kali kesempatan itu gitu. Itu fungsi dari ini. Ya, ini kalau contohnya pilihan ganda kita buat 10 ya boleh. Ya terserah. Ini tergantung dari dosennya. Umumnya sih hanya sekali, tapi ada juga dosen yang memberi kesempatan ke mahasiswanya 3 kali seperti itu. Ini anggaplah sekali ya Bapak Ibu ya, kita kasih 1. Terus izinkan pengajar lain bisa menggunakan pelaksanaan tes ini. Jadi ini sharing Bapak Ibu ya. Jadi contoh kita tim teaching ya di semester ini dengan dosen B, contoh seperti itu. Terus di semester berikutnya, nah terus uh, dosen B ini mungkin mengajar mata kuliah yang sama dengan mata kuliah saat ini gitu ya. Terus dosen B tersebut, nah daripada dia membuat soal yang sama, kebetulan materinya sama, nah dosen tersebut mintalah soalmu gitu ya, pelaksanaan tesnya yang semester lalu gitu. Nah, ini kita tinggal buat aja, diizinkan gitu, nanti ada kode pelaksanaan tes, kodenya aja kasih ke dosen itu gitu. Nanti dosennya akan menggendakan sendiri dari dashboardnya seperti itu, dari kode itu. Dengan catatan ini harus diizinkan, biar dosennya nanti bisa menggendakan pelaksanaan tesnya. Nah, gitu yang ini ya Bapak Ibu ya. Terus yang berikut, status aktif tes. Nah, kalau aktif berarti nanti akan muncul di mahasiswa. Kalau tidak aktif berarti ini semacam draft ya. Hanya uh, data draft ya, hanya berlaku hanya di kita, di mahasiswa tidak akan muncul seperti itu. Terus ini KKM-nya, nilai batas lulusnya berapa? Katakan untuk pelaksanaan tes ini batas lulus itu 60 gitu ya. Kita buat aja 60. Nah, jadi itu yang perlu diatur untuk pelaksanaan tes ini Bapak Ibu. Pertama digunakan untuk kelas apa, terus nama kelasnya, tesnya, ya. Ini kalau UTS berarti pilih UTS, kalau UAS pilih UAS gitu. Terus ini dibuka kapan pelaksanaan tesnya dimulai, ya, terus berakhir sampai kapan, terus waktu pengerjaannya. Jadi ini tadi bisa di-set berlaku untuk 1 bulan boleh, ya, tetapi pengerjaannya hanya 60 menit gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini cocoknya untuk tugas, Bapak Ibu ya. Jadi contoh biasanya kan tugas bisa dikasih 1 minggu, 1 bulan gitu ya. Ini tinggal tentukan aja tanggal 22 sampai tanggal 22 Desember gitu. Nah, waktu pelaksanaannya, waktu pengerjaannya tetap bisa ditentukan sendiri, entah dibuat 2 jam, terserah. Nah, setelah diisi semuanya, terus selanjutnya, diklik selanjutnya.
Nah, setelah kita klik akan muncul di sini. Tentukan jumlah soal pilihan ganda yang akan diinput. Jadi mungkin kita akan membuat 50 soal ya. Tetapi yang kita ujikan atau yang kita tampilkan di mahasiswa itu hanya 10 gitu ya. Jadi nanti dari soal yang kita input 50 ini nanti akan diacak. Yang ditampilkan hanya 10 dari 50 itu. Itu maksudnya di sini. Nah, ini karena ini hanya contoh Bapak Ibu, ini saya buat aja 2 gitu ya atau 3. Terus yang ditampilkan ke mahasiswa juga 3 seperti itu. Yang diujikan 3. Terus yang berikutnya yang di bawah tentukan rencana jumlah soal esai. Ini opsional. Apakah di pilihan berganda ini juga kita memuat soal dalam bentuk esai uraian seperti itu. Kalau dibuat berarti ditentukan berapa huraiannya atau soal esainya. Katakan hanya 2 gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya pilihan ganda berarti ini dikosongkan aja. Atau sebaliknya hanya esai uraian. Biasanya tugas ini ya untuk esai ini ya. Tugas pertanyaan buat project seperti itu ya. Kalau hanya esai berarti ini tinggal ini dikosongkan aja. Nah, pilihan gandanya tidak ada, kita hanya esai uraian seperti itu. Nah, ini kita coba yang pilihan ganda sama esai sekaligus seperti itu ya. Ini contoh ya. Terus kita lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, di sini sudah muncul slot-slot untuk nginput soalnya Bapak Ibu. Ini untuk pilihan ganda, ini untuk esai. Nah, tinggal diklik aja. Contoh untuk pilihan ganda, soal nomor 1 belum ada nih, ya, karena masih kosongan tadi ya. Nah, terus sini ada 2 tombol. Klik di sini jika membuat soal baru. Nah, kalau kita membuat soal langsung dari pelaksanaan tes, kita klik dari sini. Kalau contohnya kita membuat menyisipkan soal dari bank soal yang sudah pernah kita input barangkali seperti itu di bank soal ini. Nah, bisa kita klik ini, mengambil soal dari bank soal ini. Nah, ini kan kebetulan kita belum pernah input ya, sehingga nggak muncul, nggak ada di sini. Nah, katakanlah kita nginput soal baru nih. Nah, tinggal klik aja di nomor 1. Soal pertanyaan. Nah, ini ada beberapa tab ya. Ini untuk pertanyaan. Pertanyaannya ini untuk pilihan jawaban A, pilihan jawaban B, pilihan jawaban C, D, dan seterusnya sampai E. Kita siapkan hanya E. Jadi maksimal hanya E. Kalau jawab pilihannya hanya 2 barangkali gitu ya. Yang diisi nanti hanya jawaban A sama jawaban B. Yang ini diabaikan aja, dikosongkan aja. Nanti otomatis nanti yang muncul di mahasiswa hanya 2. Hanya sesuai dengan yang diisi seperti itu. Termasuk jika jawaban pilihannya hanya 3 gitu. Nanti yang diisi A, B, C. Yang 2 itu biasanya benar salah gitu ya. Dibuat pertanyaan, terus benar, terus ini salah seperti itu ya. Benar salah biasanya seperti itu. Yang kalau 2. Nah, ini kita contohkan untuk nginput soal. Contoh soalnya ini saya copy dari yang lain ya. Nah, contoh ini soalnya ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini soal di sini. Terus untuk jawabannya di A, pilihannya ini di B, ini ya. Terus di C, di D, terus E. Nah, terus dari pertanyaan ini jawaban yang benar yang mana? Nah, tentu kita yang membuat soal tentu harusnya udah punya jawaban ya, yang mana yang benar. Contoh kita ngikut dari sini, yang soal ini B gitu ya. Berarti kunci jawabannya adalah B. Nah, terus yang ini kalau soal ini bisa digunakan oleh dosen yang lain dengan catatan yang tadi kita izinkan ya. Apakah dosen tersebut bisa mengubah soal ini? Itu maksudnya ini. Kalau contohnya bisa digunakan, dosen lain nanti bisa mengubah ini.
ya, termasuk jawabannya gitu. Ini contoh saya sendiri aja ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal disimpan, tekan tombol simpan. Atau barangkali Bapak Ibu punya apa gambar yang ditampilkan di soal ini. Cara menampilkan gambar, ya, di sini ada modulnya, ada linknya. Ini diklik ya, picture. Nah, bisa dalam bentuk file, dipilih dulu seperti ini, ya. Nah, terus atau URL. URL itu gambar yang dari apa ya? Dari URL contoh ini ya. Ini kan gambar ya, Bapak Ibu ya. Terus ini saya contoh saya buka ya URL-nya ini yang dimaksud dengan gambar dari URL. Saya cantik cari yang ini contoh ini. Gambar dari URL ya. Tadi input ini ya. Di insert. Nah, ini muncul nih. Atau ini di pilihan jawaban A juga sama ya. Ini contoh. Ini gambarnya contoh saya capture aja. Saya capture dari sini contoh ini ya. Ini saya buat pakai smart capture. Ya, smart capture. Terus saya paste di sini. Tempel. Nah, seperti ini juga boleh. Ya, dalam bentuk data di capture atau dari link URL tadi. Ya. Di sini sudah saya buat ini smart capture Bapak ini Bu. Kalau contohnya mau menggunakan nanti boleh pakai ini ya. Smart capture klik nanti diinstal terus digunakan untuk capture gitu. Nah, kalau sudah yang ini katakan nggak ada gambar hanya teks, kalau sudah disimpan. Nah, setelah kita klik simpan ini udah muncul nih Bapak Ibu. Ya, nomor 1. Apa yang masuk dengan desain komunikasi visual gitu ya. Ini contoh tadi ya. Ini gambarnya ini. Terus pilihannya ini. Jawaban yang kita pilih tadi untuk soal ini adalah B gitu. Nah, itu untuk nomor 1. Terus nomor 2 caranya sama Bapak Ibu. Ya. Atau barangkali ini kita buat untuk kita apa dulu ya, edit ya. Mungkin ada kesalahan ini, gambarnya kesalahan contoh gitu ya. Kita klik edit. Nah, gambarnya contoh kita hapus. Ini tinggal diklik aja, terus klik hapus ini. Cara ngapusnya seperti itu Bapak Ibu. Cara ngapus gambar tadi, di gambarnya dipilih dulu, terus diklik ini icon remove image ini ya. Nah, terus disimpan lagi. Nah, gambarnya udah hilang nih. Nah, hapus soal ini juga sama. Barangkali kita mau buat salah ini barangkali ya. Kita buat baru aja lagi, dihapus saja. Nanti akan kosongan lagi seperti ini. Itu fungsi dari ini. Nah, terus yang tombol ini, status normal ini, kalau kita aktifkan, berarti nanti akan jadi bonus sebagai mahasiswa ini. Biasanya kalau ada soal yang ambigu seperti itu ya, nah kita kasih bonus mahasiswa. Jadi jawaban apapun nanti mahasiswa nanti dianggap benar seperti itu. Itu fungsi dari ini. Ini kita fasilitasi juga untuk itu. Ya, itu untuk soal nomor 1, nomor 2 caranya sama. Ya, ini karena tadi sudah kita jelaskan cara untuk membuat soal nomor 1. Ini hanya sampel aja saya buat Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke, simpan gitu ya. Masuk nomor 2 nih. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Terus nomor 3. Nah, ini juga tabel support juga ya Bapak Ibu ya, yang ada di sini, tools yang ada di sini juga bisa dimanfaatkan ya. Nah, ya, ada video juga. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, ini nomor 3 nih, ya, ini tabelnya tadi. Nah, terus untuk essay caranya sama, Bapak Ibu. Ini tinggal diklik slot yang mana, soal yang mana. Nah, terus langsung dibuat soal pertanyaannya apa, terus simpan. Karena ini hanya pertanyaan, tidak ada pilihan jawaban, berarti yang kita input hanya
pertanyaannya. Terus nomor 2 sama, ya. Nah, nah, ini udah selesai nih cara membuat soal. Terus barangkali Bapak Ibu, kita berubah ya, berubah rencana yang tadinya hanya 3 kita buat mau 10 gitu ya. Nah, ini kan udah selesai yang 3. Ini kita kembali aja ke sini lagi. Ini udah tersimpan Bapak Ibu ya. Selama kita tidak klik hapus, ini udah tersimpan ini. Ya, kita kembali ke pelaksanaan tes. Nah, dicentang dulu, terus kita edit. Nah, edit jumlah soal pilihan ganda. Mau dibuat jadi berapa? 10. Nah, caranya sama. Yang diuji berapa? 10 juga. Nah, tinggal di selanjutnya. Caranya gitu. Termasuk untuk essay juga. Itu kalau untuk mengubah lagi. Nah, terus berikutnya, ini untuk kembali ke soal tes lagi ya Bapak Ibu ya. Dari yang sudah kita buat ini pelaksanaan tes, kita kembali lagi ke soal untuk melihat soalnya gitu ya. Edit, soal tes. Nah, udah kembali lagi ke sini. Contoh ini mau diperbaiki nih soalnya nih. Nah, ini mau kita buat gambar barangkali gitu ya. Gambar ini. Nah, ini udah muncul nih gambar, simpan. Ini udah muncul, soal nomor 2 ada gambarnya nih, tadi hasil capture. Nah, caranya seperti itu, termasuk juga untuk essay. Edit soal, untuk ngedit. Simpan gitu, caranya seperti itu. Nah, setelah selesai, ini baiknya sebelum kita lakukan pelaksanaan tes kepada mahasiswa, sebelum kita aktifkan, ini dilihat dulu Bapak Ibu simulasi ini. Perlu diklik dulu simulasi. Ini gambaran pelaksanaan tes sewaktu mahasiswa melakukan tes pada pelaksanaan tes yang kita lakukan ini, yang kita buat ini. Kita klik simulasi. Nah, seperti inilah tampilan di mahasiswa nantinya. 60 menit tadi ya. Ini sudah jalan 59, ini sampai 0 nanti otomatis berakhir sendiri kalau waktunya sudah habis atau sudah diklik ini. Pilihan ganda ini. Nah, mahasiswa jawab seperti ini cara jawabnya. Ini nomor 2 dijawab ya. Tinggal diklik-klik. Nah, nomor 1. Nah, terus di sini saya masih ragu-ragu ini untuk mengingatkan aja. Kalau masih ada waktu, kita masih ada kembali ke sini untuk membahas soal ini sampai kita yakin seperti itu. Nah, kalau sudah yakin, kita klik lagi. Nah, sehingga tidak ada gambar warna kuningnya lagi, ragu-ragunya. Nah, untuk essay juga sama. Nah, kalau bentuknya dalam project Bapak Ibu, jawabannya dalam bentuk project, mungkin dalam bentuk video, file atau apa, itu diarahkan mahasiswanya mengupload ke Google Drive masing-masing. Ya, terus URL Google Drive-nya lah nanti diinputkan di sini. Seperti itu. Umumnya seperti itu Bapak Ibu ya, kalau bentuk tadi project. Kalau bentuk tulisan ya langsung diinput aja di sini. Mahasiswa nginputnya di sini langsung. Ya, simpan gitu. Itu nanti sudah langsung tersimpan. Nah, nomor 5. Jawabannya apa? Simpan. Selesai. Kalau sudah selesai, yakin, akhiri gitu ya. Atau kembali ke siakat, masuk lagi boleh. 2 tombol ini bedanya, kalau kembali lagi ini belum mengakhiri, kita bisa kembali lagi ke sana. Jadi mahasiswa bisa kembali lagi. Kalau tadi sudah diakhiri, nah mahasiswa sudah selesai pelaksanaan tes yang pertama. Nah, kalau tadi dibuat 3 kali pelaksanaan, berarti nanti akan kosongan lagi sampai habis seperti itu. Ini ya, udah selesai nih. Ini kalau kita buat simulasi lagi ya kosong lagi karena sudah selesai tadi kita kiri pelaksanaan yang pertama, kesempatan yang pertama gitu. Gitu Bapak Ibu caranya ya. Saya kira sangat sederhana, sangat mudah. Nah, terus berikutnya ini Bapak Ibu, barangkali kita mau menggandakan soal. Nih, katakan kita memiliki kelas yang sama gitu ya. Nih, ini contoh ini. Ini sama ya, tapi kelasnya beda. Mata kuliahnya sama, materinya sama mungkin seperti itu, tapi kelasnya beda.
Nah, cara cepatnya Bapak Ibu, biar kita tidak perlu nginput soal lagi, nginput buat baru lagi. Nah, cara cepatnya gini. Katakan ini ya, sama ya, kita gandakan ini, centang, terus copy. Nah, copy pelaksanaan tes, di copy, terus oke. Nah, ini akan digandakan nih. Tapi ini kelasnya kosongan. Ini tinggal kita edit aja, edit dari awal pelaksanaan gitu ya. Terus kita kasih kelas yang sama tadi. Nih, kebetulan sama nih. Nah, nah udah. Ini tinggal disesuaikan lagi nih, diubah biar nggak kelihatan copy off ya. Terus sama nih waktunya barangkali berubah. Ini kalau tadi tanggal 22, ini hari Seninnya tanggal 24 gitu ya. Nah, atau kita sesuaikan dengan jadwal di sini. Ini hari apa nih? Hari Rabu gitu ya. Hari Rabu itu tanggal 26. Ini sama tanggal 26 jam 8 gitu. Terus ini tanpa password sama oke. Ini aktif ya kalau mau ditampilkan. Ini kalau mau ditampilkan wajib aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi biar ditampil nanti di sisi mahasiswa. Kalau ini masih draft, anak masih hanya kita mempersiapkan, nah ini bisa tidak aktif. Lanjut. Nah ini udah langsung ya. Ini tadi 1124, ini 1354. Ini udah sama nih, soalnya sama. Waktu kita klik simulasi, soalnya udah sama ini Bapak Ibu. Nah, jadi sampai sini kita tadi hanya satu pelaksanaan tes, tapi sekarang udah jadi dua seperti itu, untuk dua kelas sekaligus. Nah, itu fasilitas yang kita buat di sini, ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu dosen untuk membuat soal pelaksanaan tesnya. Di copy. Kalau contohnya punya temannya, punya dosen lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dosen yang lain sudah, contoh seperti ini nih, dosen lain sudah punya koleksi pelaksanaan tes yang bagus nih, contohnya udah banyak ya, simulasinya, soal-soalnya udah lengkap ya, contoh seperti ini ya. Nah, ini tinggal diminta saja kode kelasnya. Ini kita anggap sistem yang sama ya. Kita minta kode kelasnya. Kode kelas itu yang ini Bapak Bu. Kode pelaksanaan tes yang ini. Minta kode pelaksanaan tesnya. Nah, dengan catatan dosennya mengizinkan ya. Bedanya diizinkan atau tidak itu yang backgroundnya. Kalau biru dia berarti diizinkan, abu-abu tidak diizinkan. Jadi dosennya itu, dosen si B itu, yang temannya itu diminta diubah dulu statusnya, cara mengubahnya tadi dari sini. Nah, diizinkan ini. Nah, setelah diizinkan, minta kode kelasnya, kode pelaksanaan tesnya. Kodenya itu yang ini. Nah, setelah itu dipilih copy pelaksanaan tes pengajar lain. Nah, masukkan di sini kode kelasnya. Jadi waktu kita copy, nanti otomatis nanti pelaksanaan tes temannya itu sudah langsung masuk ke tempat kita. Kita tinggal ubah saja tadi kode kelasnya. Soalnya sudah sama seperti itu. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Cara mudah untuk bisa berbagi share dengan dosen yang lain. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk membuat pelaksanaan tes ya. Yang lain-lain ini saya kira ini paham ya Bapak Ibu ya, mudah ya. Kalau untuk menghapus ya tinggal diklik aja hapus. Kalau mau diarsipkan ini sharing waktu nanti akan banyak sekali Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan pengajaran kelas yang banyak gitu. Ini akan banyak sekali, ada tugas, ada kuis, ada lain-lain. Biar tidak begitu ribet di sini di pelaksanaan tes, ini bisa diarsipkan gitu. Cara mengarsipkan tinggal klik dicentang, diklik arsip. Nah, nanti akan pindah ke sini, yang ini akan kosong gitu. Kalau mau diperbaiki, diedit lagi, ya pelaksanaan tes ini. Nah, ini tinggal dikembalikan lagi ke pelaksanaan tes, dicentang terus kembali. Oh ya, kita cek lagi nanti. Nah, ini udah kembali ke sini. Nah, arsip kembali lagi. Gitu untuk arsip ini untuk repot. Nah, ini untuk melihat Bapak Ibu ya. Tadi udah dua. Ini untuk melihat pengerjaan dari peserta mahasiswa. Karena tadi kita coba dari
mode simulasi sehingga di sini tidak muncul Bapak Ibu. Kalau dari mahasiswa nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini nama mahasiswanya siapa, mulai tesnya berapa, nilainya berapa, statusnya berapa gitu. Kalau soalnya dalam bentuk essay, untuk menilainya nanti diklik di sini Bapak Ibu, diklik ya, diklik terus nanti dinilai gitu. Ini untuk arsip sama modelnya tadi yang ini. Ini contoh kalau kita mau menilai. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ini otomatis ya. Tadi soal yang kita input akan masuk ke sini ke bank soal. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu, bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih.